Asima, selamat pagi. Selamat pagi Bu Desi. Ini Bu Asima, saya kebetulan ditugaskan sama kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik. Dan kebetulan Bu Asima yang akan saya observasi. Apakah Bu Asima siap? Siap. Luar biasa ya. Oke. Nah, Bu Asima mengajar di kelas? Saya mengajarnya di kelas 94, Ya. 5, 6, dan 7, 8. Pada mata pelajaran IPA ya. Ada mata pelajaran. Baik. Ya. Bisa Bu Asima sampaikan kepada saya tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ini Ya, hari yang mau di- Selasa, Nah, tanggal 2 Oktober 2024, dengan tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan fungsi sistem koordinasi pada manusia, dan yang kedua mengidentifikasi dan mendeskripsikan komponen utama sistem koordinasi, sistem saraf, dan sistem endokrin. Nah, ini pembelajaran akan berlangsung di kelas 94 pada jam ke-4 dan ke-5. baik. Saya akan masuk ke sana sebentar lagi bersama di Bu Asima ya. Bu Asima bisa nggak menjelaskan apa area pengembangan yang akan dicapai? Area pengembangan yang akan saya capai adalah keterampilan peserta didik dalam membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membuat dan melempar bola salju. Iya. Ini luar biasa ya, Bu Asima menemukan cara permainan yang imajinatif ya. Nah, sebenarnya saya bukan menemukannya Bu, saya membaca literasi dari internet, dan saya mencoba. Ini udah pembelajaran yang tahun kedua saya pakai. Oh, berarti sudah pernah dipakai sebelumnya ya? Oke, bisa disampaikan barangkali apa kekuatan atau keunggulan penggunaan strategi ini? Ya, di pengalaman saya Bu, di tahun-tahun yang lalu, metode yang saya pakai ini saya anggap efektif karena pembelajaran ini melibatkan siswa secara aktif. Siswa yang paling kita anggaplah minat belajarnya rendah, dia ikut bersemangat, maka dia harus ikut maju. Karena saya buat setelah pertanyaan itu didapatkan oleh setiap orang, dia akan menjawab pertanyaan yang dia temukan dan maju untuk menjawabnya. Jadi keterampilannya juga keterampilan dia bisa berkomunikasi dengan baik. Berarti saat itu tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran juga berhasil ya, dengan menggunakan model pembelajaran ini Bu Asima ya. Oke, apa ukuran berhasil pada Bu Asima, pada anak-anak menurut Bu Asima? Saya anggap metode ini berhasil dengan tercapainya tujuan pembelajaran. Saya lihat bahwa tujuan pembelajaran sesuai yang telah saya bacakan tadi, anak bisa menjawab pertanyaan yang saya lemparkan secara acak. Itu dia ukuran saya bahwa telah tercapai tujuan. Apakah anak merasa bahagia waktu itu? Ya, waktu itu sangat menyenangkan menurut mereka. Terbukti dari memang respon mereka seperti itu, tidak ditemukan lagi anak yang ribut, anak yang mengantuk. Ributnya pun ribut karena ya memang seni bermain. Dia sangat bahagia, itu pemandangan saya. Baik, ini menarik ya. Saya udah nggak sabar nih Bu Asima mau lihat bagaimana Bu Asima melakukan pembelajaran dalam kelas ya. Oke. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi, barangkali apa strategi yang disiapkan sehingga pembelajaran lebih bisa dikatakan lebih berhasil meningkat dibanding sebelumnya? Strategi yang saya persiapkan adalah pembelajaran yang cooperative learning. Dengan pertama anak itu berkelompok dalam mengerjakan tugas-tugas LKPD dalam mempelajari materi pada pertemuan sebelumnya. Namun pada pertemuan yang saat ini nanti akan terjadi bahwa anak akan secara mandiri membuat pertanyaan dan menuliskan nama yang membuat pertanyaan, lalu akan membentuknya menjadi bola salju, menjadi kertas yang diremuk-remukkan. Nah, lalu dia lempar ke temannya. Namanya metode ini adalah snowball throwing. Berarti ini bukan pertemuan yang pertama ya? Sudah ada persiapan sebelumnya. Oke, Bu Asima, saya pikir cukup ya. Kita akan segera melakukan observasi. Saya izin ya kepada Bu Asima memasuki kelasnya untuk observasi. Oke, terima kasih. Selamat ditunggu ya Bu. Iya, saya Jangan bertukar dengan sebelah. Ini ada juga Pertanyaannya bisa dibaca. dilempar ke depannya, tidak ada ke sebelah. Dilarang juga pakai tangan. 1, 2, 3.
lewat saja Bapak Ibu. Ini, nah ini yang saya ceritakan. Coba cari anaknya Pak Nurmaya yang Saya sangat senang karena saya dapat mengetahui tentang sistem saraf pada manusia dan saya dapat mengetahui struktur dan neuron. Oke Bu Asima, saya udah lihat tadi hasil observasi di kelas Bu Asima ya. Itu luar biasa. Tadi 9 berapa Bu? Kelas 94. 94 ya. Ini menarik loh. Kalau seandainya Bu Asima diberikan kesempatan untuk berefleksi, apa yang Bu Asima rasakan, apa yang Bu Asima telah peroleh dan apa yang Bu Asima bakal terapkan ke depannya, boleh diceritakan. Oke, terima kasih Bu Desi. Perasaan saya sangat menyenangkan. Terlebih menggunakan metode pembelajaran yang mungkin belum terlalu familiar ya. Dan ternyata saya bisa merekomendasikan kepada teman-teman bahwa metode ini, snowball trolling ini sangat efektif. Karena yang saya lihat, saya amati, siswa belajar dengan sangat senang, sangat bahagia mereka sambil mereka bermain, tapi dalam aturan yang tetap saya buat supaya kelas tidak kacau. Nah, mereka mengikuti aturan kesepakatan yang telah saya tentukan sebelumnya. Nah, lalu kebahagiaan mereka, kesenangan mereka terbukti dia sambil belajar bahwa dia memang benar-benar dapat menjawab pertanyaan yang didapat dengan sangat tepat. Nah, kemudian saya sangat tertarik dengan si Kevin. Ada Kevin di kelas 94. Beliau ini termasuk siswa yang dianggap bagaimana ya, perlu bantuan dalam belajar. Nah, tadi itu dia belajar sangat baik. Nah, bahkan saya tanya si Tia di dekatnya, Tia kayak menjawab pertanyaan yang didapat oleh Kevin. Tidak Bu, dia sendiri Bu. Iya saya lah Bu, masa Tia, kata Kevin. Oh ya, terima kasih ya Kevin, saya senang Bu belajar seperti ini, kata Kevin. Jadi saya menganggap bahwa metode-metode yang interaktif sangat memotivasi siswa untuk belajar. Nah, kedepannya saya akan terus menggali informasi, terus belajar dan belajar lagi metode-metode lain yang lebih interaktif lagi, yang melibatkan siswa secara utuh untuk saya pelajari, bahkan mungkin saya bisa berbagi dengan teman-teman guru. Iya. Berarti Bu Asima juga punya rencana untuk berbagi sama rekan-rekan guru ya, dalam praktik baik ya. Rencana saya seperti itu. Nah, apa kira-kira yang Bu Asima rasa sudah berhasil atau yang barangkali yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran tadi? Baiklah Bu, saya merasa sudah berhasil dalam pengamatan proses pembelajaran tadi. Tetapi kan saya belum melakukan tes evaluasi. Jadi tes evaluasi inilah menurut saya nanti yang akan menentukan apakah anak-anak ini benar paham, benar-benar paham dengan materi itu. Nah, yang akan saya lakukan selanjutnya adalah terus belajar, mencari metode-metode yang lebih inovatif lagi supaya anak terlibat seutuhnya dalam pembelajaran. Dia belajar secara ikhlas, bukan karena terpaksa dengan saya. Tapi tadi Bu Asima bisa rasakan bahwa anak tadi belajar dengan sukacita ya? Iya, sangat senang. Iya, saya juga melihat anak-anak, betapa anak-anak tadi berinteraksi ya Bu Asima ya. Ketika mereka belajar, mereka juga bermain dan mereka bisa memberikan umpan balik ya. Tadi saya lihat ya. Oke. Bagaimana Bu Asima bisa menerapkan pembelajaran siswa tadi memberikan umpan balik seperti tadi? Saya terus terang salut ya dengan Bu Asima ya. Karena begini, karena siswanya memberikan umpan balik. Selama ini kan memang hanya guru yang memberikan umpan balik, tapi tadi ternyata siswa juga dilibatkan untuk saling memberikan umpan balik. Dan saya lihat juga umpan baliknya membangun ya, konstruktif ya Bu Asima ya. Apa kira-kira yang telah Bu Asima lakukan ketika memberdayakan siswa dalam memberikan umpan balik? Yang saya lakukan tidak banyak Bu, cuma ya saya tuntun memang mereka dengan pertanyaan. Untuk memberikan umpan balik, saya tuntun mereka dengan pertanyaan, bagaimanakah perasaan nak dalam belajar hari ini dengan metode ini? Lalu dia secara gamblang menceritakan perasaan dia, sangat senang Bu. Nah, di video-video yang sudah kita videokan tadi dan juga saya kirimkan sudah sama Ibu, bahwa mereka memang sangat jujur mengatakan itu. Bahkan saya bilang, kamu nggak usah takut nak. Kalau mana tahu kamu kurang senang karena malas maju Bu. Enggak Bu, saya dilatih Bu. Tadinya Bu saya sangat takut maju ke depan. Sekarang saya berani. Memang saya lihat orang yang tidak mau disuruh selalu maju. Dia tadi harus masuk. Kata dia, saya lah tunjuk. Karena saya buat metodenya, siswa yang sudah tampil dia menunjuk teman. Jadi tunjuklah saya. Gitu. Berarti kan dia bersemangat.
Iya, menarik ya Bu Asima, yang artinya gini, artinya siswa tadi dengan kecepatan belajar tinggi maupun bisa dikatakan di bawahnya, tadi semua memberikan umpan balik, itu yang menarik juga ya Bu Asima ya. Artinya Bu Asima udah berhasil ya, bagaimana membuat siswa memberikan umpan balik dengan jujur, gitu ya Bu Asima ya. Lagi yang jadi apa namanya buat Bu Asima ya, ya. Apakah Bu Asima menerapkan juga pada diri sendiri? Bu Asima akan memberikan umpan balik kepada mereka, mana area yang bisa mereka kembangkan, mereka tingkatkan, dan mereka perbaiki. Yang lain Bu, juga saya sampaikan umpan balik tadi. Gimana menurut kalian, nah, apakah pembelajaran yang Ibu berikan terlalu monoton atau terlalu cepat? Yeah. Tidak Bu, sudah pas katanya. Mhm. Nah, jadi saya pun secara pribadi merefleksi diri saya, bahwa saya pun masih perlu lagi belajar dan belajar lagi mencari metode-metode lain yang lebih lagi menarik, lebih lagi menyenangkan, dan terutama tujuan pembelajaran harus tercapai. Iya, saya senang ya Bu Asima ya. Semua guru akan concern dengan bagaimana membuat sebuah pembelajaran yang mana siswa boleh terlibat dan mengalami. Artinya mereka adalah bukan objek, tapi mereka adalah subjek dari pembelajaran itu sendiri. Saya senang Bu Asima memang benar-benar menganggap mereka adalah subjek pembelajaran. Dan artinya Bu Asima melakukan apakah Bu Asima melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan mereka, sehingga Bu Asima menentukan, oh ini loh, ini adalah model yang terbaik, ini adalah strategi yang cocok ke mereka. Tes awal pernah saya lakukan pada saat ini kan sudah bab 2 Bu. Iya. Jadi di bab 1 kan saya sudah melakukan tes. Evaluasi di bab 1 saya sudah mengenali anak itu kemampuannya di mana. Jadi berdasarkan kecepatan belajarnya saya sudah paham anak itu. Jadi pengelompokannya pun sudah saya buat dia memang sesuai dengan kecepatan belajarnya. Bagaimana dengan diferensiasi peserta didik? Bu Asima melakukannya? Kalau tentang diferensiasi iya. pada pertemuan yang tadi berlangsung, sepertinya saya tidak memperhatikan diferensiasinya Bu, karena pertemuan sebelumnya iya. Karena ini kan tadi mandiri mereka, mandiri. Jadi nasib dia sendiri aja, kebetulan pertanyaan si Anu dapat dia agak berat, nah tetap saja saya kan melakukan konfirmasi dengan jawaban-jawaban mereka. Tidak saya biarkan dong jawaban dia apakah itu menjadi kebenaran kan begitu. Jadi Bu Asima memberikan penguatan juga kepada anak dan pembelajaran itu sendiri ya. Oke, luar biasa. Nah Bu Asima, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bu Asima? Oke, untuk hasil pembelajaran yang sudah terjadi di kelas pada hari ini. Kalau menurut saya Bu Asima ya, sebagai observer, Bu Asima luar biasa, bagus ya. Apa yang kira-kira Bu Asima, rencana Bu Asima untuk ke depan tindak lanjut apa? Rencana tindak lanjut saya hanya seperti itu tadi Bu, mencari lagi strategi yang paling efektif, paling baik dengan metode-metode pembelajaran lain. Nah setelah itu saya buktikan bahwa memang efektif membelajarkan siswa, melibatkan siswa secara utuh. Saya akan berbagi dengan rekan-rekan guru di SMP 6 melalui komunitas belajar bersinar SMP 6. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua guru dan terlebih kepada ketercapaian pembelajaran guru. Wah ini luar biasa ya Bu Asima. Yang pertama Bu Asima melakukan akan mencari lagi metode-metode yang menarik ya, sehingga anak boleh semakin meningkat kompetensinya dan diperbaiki juga hasil belajarnya tentunya. Dan juga Bu Asima akan berbagi sama rekan sejawat ya di Kombel ya, masih belajar. Oke. Boleh saya tahu Bu Asima sebagai apa di Kombel? Oh, saya kebetulan sebagai ketua komunitas belajar bersinar Bu. Oke, iya. Ini luar biasa Bu Asima ya. Bu Asima sebagai ketua juga mencari apa strategi yang menarik yang boleh diberikan di Kombel dan juga menjadi penggagas tentunya di Kombel. Senang sekali Bu Asima boleh mengamati Bu Asima dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan ke saya Bu? Barangkali? Terima kasih atas waktunya Bu. Saya sangat termotivasi juga dengan adanya observasi ini. Nah selain itu secara jujur pun memang saya sedang mempersiapkan diri terus, mempersiapkan diri supaya lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas. Iya. Mudah-mudahan semua guru berpikir seperti Bu Asima ya. Selalu selalu memperbaharui diri ya, belajar terus ya, tidak pernah stagnan. Saya yakin Bu Asima dengan seperti ini maka tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan nasional sekalipun akan tercapai tentunya. Baik Bu Asima, kalau tidak ada lagi, saya pun ada kegiatan, Bu Asima mungkin mau masuk juga di kelas. Oke, terima kasih bincang-bincang kita. Sukses ya Bu Asima ya. Thank you.